Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, salawat pada Rasul Nabi Muhammad SAW, Aceh, Pak Agusni beserta komisioner yang berhadir, Pak Mirza beserta Tada Ibu Khairunisa. Yang saya hormati juga Pak Asisten Tindak Pidana Umum Kajati Aceh, Bapak Edi Samrah yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Tak lupa juga akademisi dari Universitas Indonesia, Ibu Titi Anggraini yang hadir secara daring. Kemudian juga akademisi dari USK kita, sahabat saya Dr. Zainal yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga Panwasli Aceh yang telah berhadir di tengah-tengah kita juga, Pak Farul Rizal. Yang saya hormati juga Sekretaris KIP Aceh beserta jajaran KIP Aceh yang telah berhadir. Kemudian Bapak Ibu semua para peserta forum diskusi yang telah berhadir baik secara langsung maupun secara daring, secara online yang di layar. Kemudian juga kawan-kawan media, Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, saya muliakan. Yang pertama, sebenarnya tadi sudah lengkap semua yang kasih narasumber sudah habis dikupas secara teknis maupun non teknis. Tapi saya coba sampaikan beberapa hal materi yang ini saya akan sangat saya efisiensikan waktu supaya ibu-ibu maupun bapak peserta semua nggak bosan. Kalau tadi ditanyakan sama Pak Mirza apakah revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada apakah ada diusulkan dalam proses revisi sekarang ini, dapat saya sampaikan revisi ini merupakan suatu keniscayaan, sebuah keniscayaan adanya kebutuhan hukum. Nah, itu dia tuh. Serta merespon berbagai dinamika penyelenggaraan, khususnya menyangkut masalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin. Kemudian juga pemekaran atau daerah otonomi khusus, otonomi baru, berikut penataan hukum dan persoalan. Terus lanjut. Kemudian juga kita lihat bagaimana jika perubahan suatu undang-undang yang terkait dengan pengaturan pada UPA sekarang ini. Seperti dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua, UPA kita yang sedang kita ajukan untuk dilakukan revisi, tahapannya itu sudah memasuki proses 80%. Kemarin kita sudah diterima sama Pak Kodari, kemudian juga kita upayakan untuk bisa ketemu dengan KSP, Pak Dudung Abdurrahman, dan juga proses komunikasi politik sudah kita lakukan di semua lintasan fraksi yang ada di DPR RI sekarang ini. Saya lihat sambutan dari masing-masing fraksi, dimulai dari fraksi PDI sampai dengan fraksi Demokrat, seluruh fraksi saya lihat memberikan dukungan terhadap revisi UPA tersebut. Tentu harapan kita, semoga dalam waktu dekat ini, sebagaimana yang dijanjikan maupun yang diwacanakan oleh Presiden kita, sebelum pembacaan HUT RI yang ke-81 nanti, UPA kita ini sudah selesai. Nah, kita lihat di layar, rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Itu termuat dalam pasal 8 ayat 2 UPA. Kemudian juga menyangkut masalah kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Bapak Ibu mungkin dapat melihat beberapa turunan-turunan kebijakan yang ada. Apakah dua ayat ini sudah berlaku atau sudah dijalankan atau belum? Nah, ini bisa kita pertanyakan dan bisa mendapat jawaban bagi kita yang kita rasakan selama ini. Lanjut. Kemudian turun terus ke bawah. Ya. Ketentuan penting dipertimbangkan oleh pembentukan undang-undang agar implementasi ketentuan kepemiluan dalam konteks Aceh dapat dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui, pilkada dan konteks hukum pilkada dalam konteks kekhususan Aceh ini beda memang. Karena kita ketahui sekarang ini, untuk parliamentary short sebagaimana partai lokal yang berlaku di Aceh ini kan harus 5%. Dan yang kita lihat, partai yang berhasil melampaui 5% itu hanya partai Aceh.
Sementara partai-partai lainnya, setiap pemilu yang kita lihat langsung di daerah kita yang kita cintai ini, setiap pemilu selalu berganti nama, berganti logo, bakal timbul atau dimunculkan partai baru. Karena ketidakmampuan kita untuk mencapai target 5% tersebut. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, kita lihat sekarang karena kita merujuk kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, jumlah anggota DPR Aceh paling banyak itu 125%. Nah, 125% ini ditetapkan oleh undang-undang dan ini termuat dalam pasal 22 ayat 3 di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sebenarnya kalau kita nggak masuk dalam target 125% yang berlaku dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, anggota DPRA itu cuma 55 orang. Tapi karena kita berlaku pasal 22 ayat 3 UPA, sekarang ini anggota DPRA itu 81 orang. Itu salah satu bentuk kemudahan diberikan oleh pemerintah RI, tuangan dari UPA tersebut. Nah, kita lihat berbeda dengan ketentuan pasal 188 ayat 2C Undang-Undang Pemilu. Di sini dijelaskan penduduk lebih dari 3 juta orang sampai dengan 5 juta orang memperoleh, nah itu dia, memperoleh alokasi kursi 55 kursi. Aceh ini penduduknya estimasi kita mesti di bawah 5 juta. Nah, syukur-syukur di pemilu 2029 atau 31 mendatang, kita dengan penambahan jumlah penduduk, semoga nanti kita bisa mendapat alokasi penambahan kursi. Itu yang pertama. Kemudian, slide berikutnya. Nah, bagaimana draft usulan revisi UPA? Di sini ada Pak Zainal yang terus mengawal revisi UPA ini. Kami sudah berjalan ke sana kemari mencari dukungan pemerintah RI dengan pemangku-pemangku kebijakan yang ada di Jakarta. Ini baru kemarin kami balik ke Aceh membawa misi UPA ini lagi. Kita dulu berpikir semoga UPA ini cepat selesai, tapi ternyata banyak hal yang harus kita hadapi di pemerintah Indonesia sana. Artinya di pemerintah Jakarta yang kita cintai. Nah, dalam draft usulan revisi UPA tidak mengubah substansi yang terkait dengan kelembagaan pemilu, pilkada, KIP, dan Panwasli. Partai lokal, ambang batas pemilu bagi partai lokal termuat 5%, persyaratan calon kepala daerah menjalankan syariat Islam agamanya, kemudian persentase dukungan calon perseorangan pilkada, syarat usia pencalonan pilkada, persentase kursi, atau akumulasi perolehan suara untuk pengajuan bakal calon kepala daerah kita, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, seperti ditanyakan tadi, ya, sama juga, bagaimana draft usulan revisi UPA? Dalam usulan tersebut, untuk kelembagaan penyelenggara pemilu, kita tidak kotak-katik lagi. Karena DPRA beranggapan, lembaga secara teknis ini sudah bagus. Sudah dapat menjalankan penyelenggaraan pemilu. Walaupun kita ketahui bersama dengan fasilitas yang terbatas, fasilitas yang tidak, kita bilang aja yang tidak memadai, tapi pelaksanaan pemilu kami dalam hal ini sebagai lembaga DPR Aceh menganggap ini sudah sukses. Kemudian juga kita lihat persentase dukungan calon perseorangan untuk maju pilkada nanti juga masih mengacu pada hal yang lama. Kemudian juga turun lagi ke bawah, kita lihat sampai saat ini, yang menjadi PR DPRA sekarang ini, dengan keputusan implementasi keputusan MK, yang disampaikan tadi nomor 135, tentang apa itu? Tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini sampai sekarang ini kami mesti bertanya-tanya bagaimana implementasinya. Tapi kita tunggu saja, bagaimanapun juga kita percaya, bahwasanya pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, punya langkah lanjut yang akan menjawab implementasi keputusan tersebut. Nah, kemudian juga bagaimana desain pemilu nasional dan pemilu lokal. Desain yang saya maksud ini adalah baik yang berlaku secara teknis maupun yang tidak berlaku secara teknis. Nah, juga bagaimana dengan rekayasa konstitusional masa jabatan. Sebagaimana kita ketahui, masa jabatan anggota DPRA itu 5 tahun. DPRK 5 tahun.
Bagaimana kalau pemilu dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, yang nanti pemilu nasional berlaku di tahun 2029 dan pemilu lokal berlaku di tahun 2031. Nah, bagaimana rekayasa konstitusionalnya ini? Nah, ini tentu menjadi PR besar bagi kita semua. Memang kalau kita dengar-dengar ada kebijakan di internal partai katanya. Kemudian juga ada berlaku secara otomatis. Dewan sekarang ini bisa duduk langsung sampai 7 tahun dan lain sebagainya. Tapi kita tunggu aja lah, kita tunggu saja bagaimana langkah akhir dari keputusan secara politik nanti. Nah, Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, saya muliakan, saat ini dengan kondisi Aceh saat ini kita lihat banyak juga daerah-daerah lainnya, khususnya menyangkut masalah daerah pemilihan, terjadi dinamika, di mana kita ketahui Dapil 1 Banda Aceh Besar Sabang ini meminta dilakukan pemisahan daerah pemilihan. Aceh Besar sendiri, Sabang dan Banda Aceh menjadi satu dapil. Kemudian juga ada yang minta daerah pemilihan khusus. Contohnya Simelu. Mereka minta dipisahkan dari Dapil 10. Karena dengan berbagai karakter yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi Simelu meminta untuk dibuat sebagai dapil khusus. Dan juga ada satu lagi, sebagaimana kita ketahui, wilayah Singkil dan Subuh Salam juga mereka minta dilakukan pemisahan dari dapil 9. Dari Aceh Selatan, Abdia, kemudian juga dengan berbagai alasan pertimbangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua sangat saya hormati, saya muliakan, saya sebagai Sekretaris Komisi 1 DPR Aceh terus membangun komunikasi, koordinasi, baik dengan KIP Aceh, nanti juga kami akan mengundang Panwasli Aceh untuk terus melakukan koordinasi, memformulasikan langkah lanjut terhadap pelaksanaan penyelenggaraan baik pileg mendatang maupun pilkada mendatang. Pada prinsipnya, tujuan utama dari baik revisi UPA maupun penguatan undang-undang ini adalah untuk memperkuat posisi Aceh dalam tatanan politik Indonesia. Kalau Aceh kuat, kan Indonesia juga kuat. Jadi ini dapat saya sampaikan. Terima kasih baik pada seluruh narasumber dan juga Bapak Ibu semua yang ikut serta dalam forum diskusi kita siang hari ini, baik yang langsung maupun yang daring. Salam hormat dari kami Komisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.